kita diharapkan, orang tua diharapkan mampu memberikan pola asuh yang baik, karena Bangli tercinta yang masih stay tune di 102,4 FM Radio Kebanggaannya Masyarakat Bangli. Pagi hari ini sahabat setia RPKB ya, masih bersama Intan di sini di ajangnya Semangat Indonesia edisi hari Kamis sahabat setia di tanggal 8 Desember tahun 2022. Pagi hari ini sudah hadir 4 narasumber spesial sahabat setia di tengah-tengah ruang dengar sahabat setia RPKB di kesempatan hari ini ya, yang akan berinteraktif bersama sahabat setia RPKB FM, dan kita akan bahas ya terkait dengan Bina Keluarga Remaja untuk mewujudkan generasi yang terencana. Nah, untuk sahabat setia RPKB yang mungkin mau bergabung di dialog interaktif kita pagi ini, bisa bergabung di 0812 9084 5757 di line SMS dan WhatsApp-nya RPKB, atau sahabat setia bisa bergabung di line Facebook-nya RPKB di Radio Publik Kabupaten Bangli. Pagi hari ini sahabat setia RPKB FM sudah hadir di tengah-tengah ruang dengar sahabat setia ya, dari penyuluh KB Kabupaten Bangli sudah ada 2 narasumber. Pagi hari ini ada Bu Wayan Mariasih dan juga Ibu Made Budi Endrawasih ya, yang akan menyapa sahabat setia. Dan juga dari penyuluh agama Kabupaten Bangli, pagi hari ini sudah hadir Mbak Popi dan Mbak Eni ya, kembali hadir di tengah-tengah ruang dengar sahabat setia. Dan pagi hari ini kita akan bahas topik yang cukup menarik sahabat setia, tentang Bina Keluarga Remaja untuk mewujudkan generasi yang terencana. Nah, sahabat setia RPKB FM, warga Bangli tercinta ya, seperti yang kita ketahui bersama bahwasanya memang permasalahan remaja menjadi salah satu permasalahan yang cukup rumit begitu ya, cukup kompleks yang kita hadapi dari era dulu sampai dengan era sekarang, seperti tidak ada habisnya begitu ya permasalahan kompleks yang dihadapi oleh para remaja yang ada di Indonesia. Tentu saja hal ini mungkin disebabkan karena tingginya jumlah remaja begitu, dan juga mungkin adanya permasalahan terkait dengan kesehatan reproduksi yang disebabkan juga oleh pergaulan bebas yang kerap kali terjadi begitu ya, sehingga memang dengan sebegitu kompleksnya permasalahan perlu adanya pendampingan begitu ya terhadap remaja, bagaimana caranya kita agar bisa memanfaatkan remaja itu nantinya di masa depan agar menjadi modal pembangunan bangsa. Nah, salah satu upaya pemerintah untuk mewujudkan hal ini adalah dengan membentuk Bina Keluarga Remaja atau BKR. Nah, sudah hadir sekarang sahabat setia RPKB narasumber yang akan berbincang terkait dengan BKR. Nah, sebelum kita lanjut ya terkait dengan Bina Keluarga Remaja, mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu kepada penyuluh KB mungkin terlebih dahulu ya terkait dengan gambaran umum tentang Bina Keluarga Remaja itu seperti apa sih sebenarnya, dan tujuan dari Bina Keluarga Remaja itu apa? Silakan. Ya, terima kasih. Nah, sebelumnya saya ingin menyapa sahabat setia RPKB FM Bangli dimanapun berada ya. Selamat pagi, bertemu lagi dengan saya Wayan Mariasih dan didampingi oleh teman tiang Made Budi Endrawasih. Nah, pada program kami untuk menanggulangi untuk meminimalisir ya kenakalan pada remaja, dan juga untuk melaksanakan yang namanya pencegahan perkawinan di usia dini, juga ada yang namanya program Bina Keluarga Remaja atau yang disebut dengan BKR. Nah, BKR itu adalah suatu wadah ya yang beranggotakan keluarga yang memiliki remaja ya. Tujuannya BKR itu adalah untuk meningkatkan pengetahuan keluarga yang memiliki remaja untuk mendidik anak remajanya agar terhindar dari yang namanya triad KRR. Nah, mungkin bisa ditambahkan oleh teman tiang lagi satu. Kenapa di sini yang disasar keluarga? Karena di keluarga itu
kita itu anak itu mendapatkan pendidikan yang paling utama dari keluarga. Sementara di sekolah itu sudah yang kedua. Jadi baik buruknya perilaku anak itu dipengaruhi oleh bagaimana pola asuh orang tua dalam keluarga. Sehingga kita di BKKBN menerapkan yang ada namanya ketahanan keluarga. Yang pertama itu dari BKB, pengasuhan kepada anak balita, kemudian BKR, dan begitu juga lansia. Sehingga melalui kegiatan BKR niki, kita diharapkan, orang tua diharapkan mampu memberikan pola asuh yang baik, karena seperti yang kita ketahui sekarang, dengan pola asuh yang kurang baik, maka berdampak buruk pada perilaku anak. Kalau kita terlalu mengekang atau otoriter, maka anak akan menjadi anak yang pemberontak. Tapi kalau kita terlalu cuek, kita juga salah. Sehingga melalui wadah BKR niki, diharapkan orang tua itu mampu memberikan pola asuh yang baik kepada anak, bagaimana dan dengan cara apa kita memberikan pola asuh itu kepada anaknya, seperti itu. Ini juga tujuannya untuk meminimalisir terjadinya kenakalan remaja, seperti saat ini misalnya pernikahan dini. Artinya terjadinya kehamilan yang tidak diinginkan. Dan sehingga dengan adanya kehamilan yang tidak diinginkan, nanti akan menjadikan generasi kita generasi yang tidak berkualitas, atau seperti sekarang trennya itu anak menjadi stunting, seperti itu. Iya, jadi penting sekali Bina Keluarga Remaja, karena ini merupakan sebuah wadah untuk melaksanakan pembimbingan atau pembinaan begitu ya kepada keluarga yang memiliki remaja. Kenapa harus sasarannya keluarga? Karena keluarga itu dianggap sebagai lembaga pendidikan pertama ya yang bertujuan untuk menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas, begitu ya. Menarik sekali. Kemudian siapa saja sih yang bisa disebut sebagai kader BKR ini, Ibu, dan juga sasarannya itu siapa selain keluarga tadi? Kalau kader itu secara umum bebas, yang penting dia mampu dan mau, seperti itu dulu awalnya. Terus kemudian apabila ada remaja yang mau, itu sangat bagus. Berarti remaja juga bisa menjadi kader BKR. Tidak ada batasan. Ya. Yang intinya dia mampu dan mau dan secara sukarela. Ini yang pertama. Karena kita di desa, kita upayakan selama ini kita berupaya melakukan advokasi ke desa agar kegiatan ini bisa didanai dari dana desa. Dan alhasil memang saat ini kegiatan Tribina ini khususnya sudah mampu dibiayai dari dana ADD maupun dana desa. Jadi intinya syarat untuk menjadi seorang kader itu dia mampu dan sukarela, itu yang pertama, seperti itu. Kalau misalnya dia mau tapi kan ada kemampuannya yang kurang, itu kita pending dulu, seperti itu. Iya, jadi tidak menutup kemungkinan juga mungkin keluarga sasaran itu bisa menjadi kader juga, begitu ya. Mungkin saling berbagi informasi, sharing pengalaman begitu terkait itu lebih bagus kalau ada keluarga. Iya, terkait dengan permasalahan apa saja mungkin yang dihadapi di remaja begitu ya, bisa memecahkan masalah bersama mungkin antara keluarga sasaran tersebut. Ya, menarik sekali. Jadi siapa saja sebenarnya bisa menjadi kader BKR begitu ya. Karena memang tujuannya adalah bagaimana cara kita menghimpun informasi yang memang benar-benar akurat begitu ya, terkait dengan bagaimana sih sebenarnya cara perlakuan kita terhadap remaja, agar nantinya remaja itu memang benar-benar bisa menjadi calon orang tua yang memang benar-benar bisa melahirkan generasi yang berkualitas. Menarik sekali. Nah, jadi tujuan dari BKR ini salah satunya adalah termasuk tadi yang sudah dijelaskan oleh Ibu Mariasih ya, terkait dengan pendewasaan usia perkawinan begitu, sahabat setia RPKB FM. Mungkin Intan bergeser ke penyuluh agama Kabupaten Bangli ya. Mungkin bisa memberikan perspektif sedikit terkait dengan bagaimana sih peranan BKR ini terhadap pencegahan pernikahan usia dini pada remaja. Silakan. Baik, sebelumnya saya sapa dulu sahabat setia RPKB ya. Kami penyuluh agama Kabupaten Bangli, perspektif BKR ini kan program KB ya, dari KB. Kalau menurut saya sih memang bagus sekali, karena di situ tidak hanya remaja saja yang kita sasar, tapi juga keluarganya, bagaimana mereka mendukung putra-putrinya untuk bisa masuk pada bina keluarga ini ya, bina keluarga remaja. Kalau dalam Kementerian Agama, dari sisi Kementerian Agama di sini juga ada kegiatan yang serupa.
Sasarannya juga remaja, itu bentuknya BRUS kalau di Kementerian Agama, Bina Remaja Usia Sekolah. Di situ ya sama yang disampaikan atau materi-materi yang diberikan itu ya terkait bagaimana remaja untuk persiapan pernikahan agar tidak terjerumus pada pernikahan dini dan juga seks bebas, dan juga ada materi tentang kesehatan reproduksi seperti itu. Nah, selain itu juga ada ikhtiar lain yang dilakukan oleh Kementerian Agama, yaitu melalui organisasi remaja masjid di setiap kecamatan, di Kintamani maupun di Bangli. Nah, di situ remaja dihimpun agar mereka tidak kegiatan lain di luar pendidikan formal ya. Kan kebanyakan kita pernah wawancara itu, mereka kalau ditanya apa sih kegiatan selain di sekolah, mereka bilang game, full game seharian di luar sekolah seperti itu. Nah, dari remaja masjid inilah kita inginnya bagaimana mengisi waktu luang mereka dengan kegiatan-kegiatan positif, memberikan ilmu-ilmu keagamaan, dan juga tentang pembangunan nasional seperti tentang KB dan juga kesehatan reproduksi ataupun pencegahan seks bebas seperti itu. Mungkin ada ditambahkan oleh teman saya. Ya, sedikit menambahkan ada namanya kegiatan remaja masjid itu memang penyuluh secara tidak langsung berkecimpung di sana, menghimpun remaja-remaja seperti yang Mbak Eni katakan tadi dengan materi-materi yang sudah disebutkan, dan satu lagi materi tentang narkoba, di mana intinya dari kegiatan ini mencegah remaja-remaja kita untuk keluar dari koridor yang ditentukan, keluar dari koridor agama. Gitu. Jadi secara umum tujuan BKR itu adalah mencegah permasalahan yang kerap kali terjadi pada remaja. Salah satunya tadi sudah dijelaskan ya, dengan melakukan kegiatan-kegiatan positif begitu ya, agar remaja-remaja itu mungkin bisa dialihkan fokusnya dari yang awalnya bisa kemungkinan terjerumus ke hal-hal negatif. Karena kita mempunyai kegiatan yang positif begitu ya, mempunyai komunitas positif, jadi kita bisa mencegah yang namanya permasalahan remaja tadi itu ya. Menarik sekali. Terima kasih jawabannya ya untuk Mbak Popi dan Mbak Eni, penyuluh agama Kabupaten Bangli, begitu juga dengan penyuluh KB Kabupaten Bangli yang pagi hari ini sahabat setia RPKB FM masih akan bersama sahabat setia kurang lebih selama 1 jam ke depan sampai usai nanti pukul 10 waktu RPKB ya. Masih akan membahas Bina Keluarga Remaja untuk mewujudkan generasi yang terencana. Kita akan lanjutkan sesaat lagi perbincangan kita. Jadi jangan kemana-mana sahabat setia, tetap stay tune di 102,4 FM Radio Kebanggaannya Masyarakat Bangli. Diskominfo activated. RPKB FM, warga Bangli tercinta, masih stay tune di sini di ajangnya Semangat Indonesia, masih dibanjarluaskan dari kawasan kantor Bupati Bangli, Jalan Brigjen Ngurah Rai nomor 30 Bangli, Bali. Sahabat setia, kita masih berbincang-bincang bersama keempat narasumber spesial kita di studio siar RPKB FM ya. Dari penyuluh KB Kabupaten Bangli, ada Ibu Wayan Mariasih, kemudian ada Ibu Budi Endrawasih yang mewakili penyuluh KB Kabupaten Bangli pagi hari ini, dan juga ada Mbak Popi serta Mbak Eni ya, dari penyuluh agama Kabupaten Bangli yang sudah sempat berbincang-bincang tadi terkait dengan Bina Keluarga Remaja untuk mewujudkan generasi yang terencana. Jadi mengacu pada era sekarang begitu ya, banyak tantangan yang kita hadapi sahabat setia terkait dengan permasalahan remaja. Tentunya untuk menghadapi hal tersebut orang tua ini perlu dibekali seperti yang tadi kita sudah bahas begitu ya, terkait dengan bagaimana sih cara kita membina keluarga ataupun orang tua yang di dalamnya ada anak remaja di sana begitu ya, memberikan pembekalan bagaimana cara mendidik remaja dan bagaimana cara berkomunikasi yang baik terhadap remaja agar nantinya kita bisa bersama-sama menyelesaikan permasalahan yang terjadi pada remaja. Nah, masih bersama penyuluh KB Kabupaten Bangli, mungkin langsung saja ya Intan akan tanyakan seperti apa sih sebenarnya bentuk dari kegiatan BKR ini di Kabupaten Bangli khususnya, Ibu, silakan dijelaskan. Terima kasih atas waktunya. Nah, bentuk dari kegiatan BKR ini ya, kader itu ya, pertama kali itu setelah ditugaskan menjadi kader itu wajib mendata dulu keluarga yang memiliki
remaja ya. Seperti yang telah sampaikan dulu bahwa remaja itu menurut BKKBN itu adalah usia 10 sampai 24 tahun yang belum menikah gitu ya. Kemudian setelah kadar itu melaksanakan pendataan kepada keluarga yang memiliki remaja, terus kadar itu melaksanakan kegiatan bersama keluarga yang memiliki remaja dengan cara memberikan penyuluhan. Di sanalah kadar memberikan penyuluhan kepada remaja, yaitu ada materinya, ada PUP, ada pendewasaan usia perkawinan, ada cara komunikasi yang efektif dengan remaja, terus ada juga yang namanya triad KRR. Itu kadar memberikan materi kepada keluarga yang memiliki remaja. Dan kemudian juga ada yang kadar juga melakukan kegiatan kunjungan rumah apabila nanti ada keluarga yang tidak hadir dalam kegiatan tersebut. Kemudian juga apabila ada remaja yang bermasalah ya, mungkin kita lakukan rujukan ya. Keluarga mungkin yang sudah ini dengan narkoba itu kita lakukan rujukan. Mungkin bisa tambahkan. Kegiatan ini juga biasanya kita sinergikan atau kita jadikan satu dengan kegiatan posyandu. Karena mengingat kita kalau di lapangan itu sangat susah untuk mengumpulkan orang. Ini salah satu kendala kita dalam kegiatan di desa khususnya. Akan tetapi kita sudah siasati dengan mensinergikan atau menjadikan satu dengan kegiatan posyandu, sehingga kader di sana juga bisa menjaring keluarga-keluarga yang memiliki anak balita untuk ikut di kegiatan BKR, sehingga ibu balita ini juga mendapatkan dua pengetahuan gitu istilahnya. Kemudian ini biasanya kegiatan BKR ini dilaksanakan setiap 1 bulan sekali. Kalau terkait rujukan kepada remaja, itu biasanya ada kita di kegiatan PIKR ya. PIKR itu Pusat Informasi Keluarga, Konseling Remaja, yang dimana kegiatan ini adalah dari, oleh, dan untuk remaja. Jadi beda-beda sasarannya dengan BKR. Kalau di BKR ini adalah keluarganya, sedangkan PIKR ini remajanya seperti langsung. Seperti itu kegiatan kita selama ini di lapangan. Ya, jadi kegiatannya berfokus pada pendampingan keluarga begitu ya. Keluarga. Kemudian Mbak Eni dan Mbak Popi, kenapa sih keluarga itu menjadi memiliki peran penting begitu terhadap perkembangan, baik perkembangan anak ataupun perkembangan remaja? Mungkin bisa dijelaskan? Ya, terima kasih. Sebelumnya dalam Islam tuh ada konsep seperti ini yang berbunyi Al-Ummu Madrasatul Ula, yang artinya ibu itu adalah sekolah pertama bagi anak-anaknya gitu. Nah, tapi jangan diartikan hanya ibu saja ya, karena di situ orang tua ya, bisa kita artikan orang tua bisa ayahnya, neneknya, seperti itu. Jadi memang Islam itu menitik beratkan pada orang tua bagaimana tidak bergantung pada pendidikan formal dalam mendidik anak, seperti itu. Karena tidak bisa ya di formal kan anak sekolah mungkin hanya berapa jam, nggak hanya sampai setengah hari lah, jam 12, jam 1 mungkin ya. Jadi tetap pendidikan khususnya keagamaan, baik itu pendidikan bagaimana mereka bersosial, bagaimana mereka menghadapi masyarakat, itu orang tua harus mengajarkan juga gitu. Meskipun misalnya kita anak TK mau belajar membaca, tidak bisa kita serahkan sepenuhnya kepada guru, pasti tetap kurang, membacanya kurang. Jadi ibu itu juga, orang tua harus berperan ya, mengajarkan juga di rumah dan juga seperti halnya remaja. Nah, peran orang tua itu memang sangat besar, seperti itu. Mungkin ditambahkan? Baik, peran keluarga itu dalam sebuah keluarga kan ada ayah, ibu, saudara kan. Ayah dan ibu itu memiliki porsi yang sama dalam mendidik anak. Jadi kalau guru mengajar di sekolah, orang tua mendidik di rumah, begitu ya. Porsinya pun sama. Jadi antara remaja bisa laki-laki bisa perempuan, antara laki-laki dan perempuan itu setara, bukan setara dalam artian setara dalam kesempatan untuk mengembangkan potensinya, begitu. Jadi fungsinya orang tua di dalam keluarga ini sangat penting sekali. Ada 3 fungsi sebenarnya dalam sebuah keluarga itu, yaitu untuk remaja ya, khususnya untuk remaja di sini ada memberikan pendidikan yang tegas, dalam artian kita
memberitahukan kepada anak kita bahwa zaman sekarang ini berbeda dengan zaman dahulu. Zaman sekarang persaingannya itu lebih keras begitu. Kemudian yang kedua ada membangun tanggung jawab. Jadi mulai dari rumahlah kita mendidik anak untuk membangun tanggung jawab. Misalnya kalau anak mendapatkan pekerjaan rumah atau tugas dari sekolah, orang tua tidak serta-merta langsung membantu menyelesaikan gitu. Benar. Jadi biarkan anak mau menyelesaikan atau tidak, nanti dia akan belajar konsekuensinya bagaimana kalau tidak bertanggung jawab atas pekerjaannya gitu. Kemudian yang ketiga ada memecahkan masalah. Jadi kalau di Islam itu ada musyawarah. Jadi apapun dilakukan dengan musyawarah. Jadi anak diajarkan untuk dalam hal sekecil apapun diajak untuk berdiskusi. Jadi anak tahu bahwa keluarga itulah yang nomor satu gitu, sedangkan yang lain-lain itu hanya mendukung kegiatannya begitu. Sehingga dapat disimpulkan bahwasanya menjalin komunikasi yang efektif terhadap anak begitu ya, menjadi suatu hal yang penting untuk dilakukan terutama bagi anak remaja. Karena kalau memang kita lihat lagi ke belakang begitu ya, pada saat kita masih anak-anak, orang tua itu memang menjadi sumber tadi ya, seperti yang dikatakan Mbak Eni, sumber pengetahuan utama bagi si anak. Karena memang kita belum sekolah begitu ya pada saat itu, mungkin pada saat balita sampai dengan anak-anak, apa-apa kita diajarkan oleh orang tua. Tapi bagaimana dengan pada saat kita sudah mulai tumbuh remaja, sumber pengetahuan kita pastinya bertambah, tidak hanya dari orang tua saja begitu. Sehingga memang mau tidak mau komunikasi antara orang tua dan remaja pasti semakin lama akan semakin merenggang begitu. Sehingga memang bagaimana sih cara orang tua itu menjalin komunikasi yang efektif begitu ya, menjalin kedekatan kembali kepada anak-anak terutama di usia remaja. Karena memang di usia remaja itu pastinya mereka sudah bisa menentukan apa sih tujuannya, kemudian pada saat mencari jati diri tersebut begitu ya, tidak bisa lagi kita intervensi seperti dulu pada saat masih anak-anak. Jadi penting sahabat setia RPKB FM terkait dengan adanya Bina Keluarga Remaja ini begitu ya, agar kita sama-sama belajar, tidak hanya remaja yang kita bina tapi keluarga dan orang tua juga kita berikan pembinaan bagaimana sih cara kita untuk menyikapi anak-anak kita yang sudah mulai tumbuh remaja. Nah, kemudian biasanya terkait dengan komunikasi efektif begitu ya yang dilakukan oleh orang tua, kesalahan-kesalahan apa sih yang biasanya dilakukan oleh orang tua sehingga anak-anak remaja ini menjadi terkadang enggan bercerita terhadap orang tuanya begitu? Mungkin dari pengalaman yang dialami ya pada saat melakukan penyuluhan ke lapangan, bisa dijelaskan dari penyuluh KB terlebih dahulu. Biasanya kendalanya itu di saat anak kita mau bercerita kita selalu meng-cut. Iya. Nah, tidak membiarkan anak kita mengutarakan isi hatinya. Jadi anak-anak itu akan gimana ya? Aduh, nggak jadi dah cerita. Pasti seperti itu. Khususnya saya sendiri pengalaman anak saya baru kelas 6 SD. Kadang Bu begini karena setiap pulang saya kerja pasti saya bertanya, Dek gimana tadi di sekolah? Saya berusaha lah menciptakan komunikasi dengan anak. Dan tiba-tiba misalnya adiknya yang mengganggu, otomatis komunikasi kita terputus. Di sanalah mulai dia enggan, nggak jadi dah cerita Bu. Nah, terus sekarang di sini memang kita bagaimana kalau kita misalnya pulang sekolah, dia itu pulang kerja, kita upayakan anak kita itu kita ajak komunikasi, kita yang mendahului. Tadi gimana di sekolah, bagaimana di sekolah, kita berusaha mendidik dia biar jujur. Kalau saya menekankan seperti itu, kamu harus jujur. Kalau kamu jujur, ibu tidak akan marah. Tapi kalau ibu sampai tahu dari orang lain, maka ibu akan marah. Seperti itu saya tekankan seperti itu. Jadi karena saat ini remaja gimana ya pergaulannya itu loh, pergaulan kita itu kita tidak bisa kamu harus begini-begini. Nanti benar. Di luar itu keras sekali pengaruh teman-temannya di luar seperti itu. Misalnya kalau kamu nggak mau gini, aku nggak mau ngajak berteman. Itu biasanya yang terjadi di masyarakat, remaja. Di kalangan anak-anak seperti itu. Sehingga kita sebagai orang tua memang kita yang harus memulai sehingga terjalin komunikasi yang efektif seperti itu. Ya. Dan kita juga selaku orang tua juga jangan terlalu mengekang anak, apalagi yang namanya remaja. Kalau kita terlalu kekang, maka remaja itu kan semakin menjauh dari kita. Nah, bagaimana kita orang tua bisa memposisikan diri kita sebagai sahabatnya, ya, sebagai teman, agar anak mau
berkomunikasi dengan kita. Karena kita kalau terlalu melarang anak, terlalu suka memerintah anak, maka remaja itu akan semakin menjauh dari kita. Gitu. Dia lebih dekat dengan temannya. Kan juga ada anak Tiang sendiri juga. Kan dia cerita. Dan Tiang juga terkadang juga kan agak cuek. Dijawab lagi nih, ibu nggak asik diajak cerita. Begitu. Artinya bagaimana kita itu berusaha menjadi pendengar yang baik dan juga kita bisa menasehatinya dengan dia merasa tidak terbebani dan tidak merasa dilarang seperti ini. Iya, benar. Jadi satu hal yang Intan tangkap itu adalah bagaimana cara orang tua mulai sekarang harus lebih banyak mendengar begitu ya. Terkadang ceritanya belum selesai tapi sudah keburu dipotong atau mungkin keburu emosi gitu ya. Jadinya anak-anak tidak jadi jujur. Kalau dari penyuluh agama sendiri mungkin yang sering dihadapi di lapangan begitu ya, kenapa sih kira-kira apa sih kesalahan orang tua yang menyebabkan anak remaja itu terkadang enggan bercerita jujur kepada orang tuanya? Baik, sepertinya kurang lebih sama. Anak-anak itu enggan. Saya awali dulu ya. Saya kan guru TK juga kan. Saya selalu menekankan pada orang tua, Bu, Bapak, kalau anak pulang tanyalah sesempat mungkin kita tanya anak. Nah, hari ini belajar apa? Walaupun cuma tanya begitu, saya usahakan bertanya. Jadi anak merasa diperhatikan gitu. Kalau anak merasa diperhatikan kan jadinya dia kalau mau cerita keluar kan sudah nggak ada minat lagi gitu. Karena orang tuanya sudah mau mendengarkan gitu. Kemudian komunikasi yang efektif itu sebenarnya apa? Komunikasi sendiri kan penyampaian informasi. Kemudian penyampaian informasi dari satu orang ke orang lain kan. Bagaimana ini bisa efektif? Dikatakan efektif kalau menurut saya dari yang pernah saya baca itu pesan tersampaikan, kemudian ada perubahan sikap, kemudian yang terakhir itu ada hubungan lebih terjalin erat gitu. Jadi anak mengerti apa yang kita sampaikan, kemudian ada perubahan sikap dari anak dan hubungan kita sama anak jadi lebih baik begitu. Kemudian kalau dalam Islam sendiri ada dalam surat Ali Imran ayat 159 ya, artinya aja, maka berkat rahmat Allah engkau Muhammad berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertakwalah kepada Allah. Jadi di sini jelas gitu, caranya berkomunikasi terutama dengan remaja kita harus lemah lembut. Iya, benar. Jadi tidak dibentak, tidak menjudge duluan kan, kalau kamu kenapa begini kan tidak begitu. Kalau anak bertengkar pun kita kan tidak serta-merta ikut campur gitu. Jadi biarkan anak menyelesaikan masalahnya dengan lemah lembut. Kemudian ada di situ maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampunan. Jadi kita apapun kesalahan anak sebesar apapun kita usahakan memaafkan. Iya. Kemudian kalau memang tidak berubah juga, apa yang bisa kita lakukan? Yang terakhir, bermusyawarah dulu. Setelah bermusyawarah, kita mohonkan ampunan gitu. Jadi kita selalu mendoakan anak-anak kita kan yang terbaik kan begitu, agar anak kita selalu lurus, nantinya sukses, tidak kemana-mana seperti itu. Jadi dalam Islam itu ada 3, yaitu lemah lembut supaya anak nggak lari kemana-mana, kemudian diajak bermusyawarah, kemudian itu dimaafkan dan dimohonkan ampun, didoakan. Iya, jadi untuk menjalin komunikasi yang efektif kita harus memposisikan diri sebagai remaja juga begitu ya. Jadi bagaimana cara kita untuk membuat lingkungan keluarga yang nyaman, tadi mungkin memfasilitasi permusyawarahan di dalam keluarga, kira-kira apa sih yang ingin disampaikan oleh remaja ini begitu ya. Apa sih permasalahan yang sedang dihadapi dan kita berusaha untuk memberikan solusi begitu terhadap permasalahan-permasalahan yang dihadapi. Nah, kalau tadi kita sudah bahas terkait dengan kerap kali orang tua itu keliru begitu ya dalam menyikapi keluhan-keluhan dari para remaja. Nah, kalau menurut dari Bina Keluarga Remaja ini bagaimana sih cara mewujudkan atau membangun keluarga yang terencana menurut BKR? Mungkin bisa dijelaskan? Mewujudkan keluarga yang membangun keluarga yang terencana menurut BKR. Kalau kita di BKR, inilah fungsinya kita ada wadah BKR. Iya.
Karena wadah BKR ini kan kembali yang sampaikan wadah untuk meningkatkan pengetahuan orang tua. Jadi di sini bukan hanya kader saja, ada banyak stakeholder atau tim-tim yang ikut dalam memberikan penyuluhan. Misalnya ada dari kami penyuluh KB, kemudian ada dari kesehatan juga. Terus bagaimana sih kita mewujudkan orang tua, menjadikan orang tua itu mampu memberikan pengasuhan yang baik kepada anaknya. Jadi kita di BKKBN inilah fungsinya kita di desa-desa khususnya itu membentuk yang namanya Poktan Ketahanan Keluarga tadi. Salah satunya adalah BKR. Jadi kita berharap melalui kegiatan BKR ini walaupun mungkin saat ini belum bisa maksimal 100%, akan tetapi sudah ada efeknya lah, bahwa melalui kegiatan ini orang tua, oh ternyata saya selama ini salah memberikan pengasuhan, jadi anak saya seperti ini, seperti itu. Jadi pengetahuan orang tua sangat bisa meningkat, sangat mampu menciptakan, nantinya akan mampu menciptakan anak yang berkualitas, seperti itu. Iya, kalau dari penyuluh agama mungkin ada tambahan terkait dengan bagaimana sih cara membangun keluarga yang terencana menurut Bina Keluarga Remaja ini? Terima kasih. Tadi pertanyaannya, bagaimana sih cara kita membangun keluarga yang terencana menurut BKR? Bagaimana cara membangun keluarga yang terencana ya? Nah, kalau dari penyuluh agama, di sini ada spesialisasi keluarga sakinah, yang mana itu memang sasarannya awal adalah calon pengantin, kemudian menjadi pengantin kan ya. Nah, baru di situ mereka diberikan penyuluhan tentang bagaimana cara menjadi keluarga yang sakinah, keluarga yang tentram, damai, sampai nanti akhirnya punya keturunan, sampai nanti balita, sampai anaknya remaja gitu. Jadi keluarga sakinah itu bukan hanya yang baru menikah saja, tapi sampai nanti mereka bagaimana dalam berumah tangga. Nah, di situ penyuluhannya ada, pencegahannya memang dari para penyuluh kami di sini, bagaimana mereka diberi pengetahuan bagaimana sih cara orang tua menghadapi anaknya, bagaimana suami terhadap istrinya, istri terhadap suaminya, seperti itu. Jadi itu salah satu pencegahan kami. Nah, selain itu juga keluarga terencana ini dari kegiatan tadi ya Remaja Masjid itu kami juga meminta dukungan dari orang tua. Jadi seperti undangan untuk kegiatan tersebut kita kirim dulu kepada orang tuanya bagaimana mereka mendukung supaya anaknya mengikuti kegiatan tersebut. Ya, jadi dari Bina Keluarga Remaja ini begitu ya, tujuan akhirnya adalah untuk mewujudkan ketahanan keluarga, begitu ya. Ketahanan keluarga bisa diwujudkan adalah dengan kolaborasi atau sinergi dari seluruh stakeholder, tidak hanya dari para penyuluh saja begitu, tapi memang kesadaran mungkin dari keluarga-keluarga yang menjadi sasaran, kemudian orang tua dan remaja itu sendiri. Luar biasa sekali sahabat setia RPKB FM. Topik bahasan kita di hari ini terkait dengan Bina Keluarga Remaja untuk mewujudkan generasi yang terencana. Nah, tidak terasa nih waktu kita sudah menunjukkan pukul 10 waktu RPKB di pagi hari ini ya. Itu tandanya kita harus segera akhiri perbincangan kita begitu. Tapi sebelum itu Intan berikan kesempatan dulu kepada penyuluh KB Kabupaten Bangli dan juga penyuluh agama Kabupaten Bangli untuk memberikan pesan baik untuk orang tua ataupun untuk remaja yang sedang mendengarkan di rumah masih berkaitan dengan Bina Keluarga Remaja ini. Silakan. Ya, ayo ke pesan kami kepada sahabat setia RPKBM FM Bangli, ayo kita rencanakan keluarga kita karena berencana itu keren. Iya, mungkin ada tambahan kalau dari kami mungkin mulai sekarang ciptakan komunikasi yang efektif. Karena untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas harus ada komunikasi yang efektif antara keluarga dan anggota lainnya. Iya, benar. Kalau dari penyuluh agama mungkin ada pesan? Ya, terima kasih pesan dari kami untuk remaja-remaja ya, usahakan mengisi waktu luang dengan hal-hal yang positif. Kurangi hal-hal yang bisa menjerumuskan pada hal yang negatif. Iya, benar. Kemudian untuk orang tua
selalu dukung anak-anaknya untuk berkegiatan yang positif, didorong mereka untuk mengikuti kegiatan keorganisasian yang sangat bermanfaat seperti keagamaan atau kegiatan sosial lainnya. Saya menambahkan sedikit untuk orang tua, saya pesankan, saya ingatkan kembali, sayangi anak kita, perhatikan anak kita, dan rangkullah anak kita. Itu saja. Iya, terima kasih kepada keempat narasumber spesial yang sudah berkenan hadir di tengah-tengah ruang dengar sahabat setia RPKB FM di pagi hari ini ya. Semoga di waktu selanjutnya kita bisa berjumpa kembali ya. Terima kasih sekali lagi kepada Ibu Wayan Mariasi, kemudian Ibu Made Budi Endrawasi, Mbak Popi dan juga Mbak Eni ya, yang pagi hari ini sudah bisa memberikan insight baru kepada sahabat setia RPKB FM. Semoga perbincangan kita di hari ini bisa membawa manfaat dan bisa diterapkan ya sahabat setia RPKB, pesan dari keempat narasumber kita di pagi hari ini. Dan tidak terasa juga sudah hampir 2 jam Intan temani Anda di ajangnya Semangat Indonesia, masih dari kawasan kantor Bupati Bangli, Jalan Brigjen Ngurah Rai nomor 30 Bangli, Bali. Saya Intan yang bertugas pada pagi ini mohon pamit undur dari ruang dengar Anda, dan seakhiri ajangnya Semangat Indonesia edisi Kamis 8 Desember 2022 dengan menghaturkan para mesanti. Om Santi 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 Om.